Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi terkait struktur data graph. Adapun anggota kelompok 7 tuh Dinda Destika, Gauri Junior Sada, Vanessa, dan Sofia Maharani. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari graph. Pengertian graph. Graph adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graph terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Sampul pada graph disebut dengan vertex atau V, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut edge atau I. Jenis-jenis struktur data graph. Pertama, undirected graph. Pada undirected graph, simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya, kita punya simpul 1 dan 2 yang saling terhubung. Kita bisa menjelajah dari simpul 1 ke simpul 2. Begitu juga sebaliknya. Contoh pengerjaan undirected graph. Vertex A, B, C, D, E, F, edge A, B, A, C, A, E, B, A, B, C, B, D, C, A, C, B, C, E, C, F, D, B, E, A, E, C, F, C. Kedua, directed graph. Pada graph jenis ini, simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk. Sebagai contoh, jika ada simpul A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah dari simpul A ke simpul B dan tidak berlaku sebaliknya. Contoh pengerjaan directed graph. Vertex A, B, C, D, E, F, edge A, B, A, C, B, C, C, F, D, B, E, A, E, C. Ketiga, weighted graph. Weighted graph adalah jenis graph yang cabangnya diberi label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengerjaan undirected weight graph. Vertex A, B, C, D, E, F, edge A, B, 5, A, C, 4, AE 11, BA 5, BC 7, BD 3, CA 4, CB 7, CE 6, CF 4, DB 3, EA 11, EC 6, FC 4. Selanjutnya ada karakteristik struktur data graph. Yang pertama, jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut. Yang kedua, titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graf. Yang ketiga atau yang terakhir, nilai eksentritas minimum dari semua simpul dianggap sebagai jari-jari dari graf terhubung. Kelebihan graf. Pertama, dengan menggunakan graph, kita dapat dengan mudah menemukan jalan terpendek dari node. Yang kedua, graph digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. Yang ketiga, graph membantu dalam mengatur data. Yang keempat, karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam mengalami masalah yang kompleks dan visualisasinya. Kekurangan graph. 1. Graph menggunakan banyak pointer yang biasanya rumit untuk ditangani. 2. Memiliki kompleksitas memori yang besar. 3. Jika graph direpresentasikan dengan agensi matriks, maka ADGE tidak memungkinkan untuk sejajar dengan operasi perkalian graph juga sulit dilakukan. Fungsi dan kegunaan struktur data graph. Pertama, graph digunakan untuk merepresentasikan aliran komputasi. Kedua, digunakan dalam pemodelan grafik. Ketiga,
Grab dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Keempat, Google Maps menggunakan Grab untuk menemukan rute terpendek. Kelima, Grab digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Keenam, pada state transition diagram, Grab digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Ketujuh, di sirkuit, Grab dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. 8. Grab digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi, seperti labirin. Kesembilan, Grab digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer. Kesepuluh, atau terakhir, umumnya Grab dalam membentuk DAG atau Directed Acyclic Grab digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalnya kripto seperti IOTA. Konsep struktur data Grab. Konsep struktur data yang terdiri node, vertex atau vertex, dan garis penghubung R atau edge. Vertex disimbolkan dengan V dan edge disimbolkan dengan E. Keterhubungan Grab dapat membentuk relasi one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Contohnya, informasi topologi jaringan dan keterhubungan antar kota-kota. Masalah struktur data Grab. Yang pertama itu ada shortest path problem. Masalah patch minimum mencari rute dengan jarak terpendek dalam suatu jaringan transportasi. 2. Maximum flow problem. Masalah aliran maksimum menghitung volume aliran BBM dari suatu reservoir ke titik tujuan melalui jaringan pipa. 3. Grab searching problem. Masalah pencarian dalam Grab mencari langkah-langkah terbaik dalam program permainan catur komputer. 4. Topological ordering problem. Masalah pengurutan topologi menentukan urutan pengambilan mata kuliah yang saling berkaitan dalam hubungan prasyarat. Selanjutnya yang kelima itu ada task network problem. Masalah jaringan tugas membuat penjadwalan pengerjaan suatu proyek yang memungkinkan waktu penyelesaian tersingkat. Keenam, minimum spanning tree problem. Masalah pencarian pohon rentang minimum mencari rentangan kabel listrik yang totalnya adalah minimal untuk menghubungkan sejumlah kota. Ketujuh, traveling salesperson problem. Tukang pos mencari lintasan terpendek melalui semua alamat penerima pos tanpa harus mendatangi suatu tempat lebih dari satu kali. Yang terakhir yaitu four color problem. Dalam menggambar peta, memberikan warna yang berbeda pada setiap provinsi yang saling bersebelahan. Operasi struktur data Grab ada 6, yaitu meliputi yang pertama adalah add vertex atau menambahkan vertex baru dalam Grab. Yang kedua, deleted vertex atau menghapus vertex tertentu di suatu Grab. Yang ketiga, add edge atau menambahkan edge baru yang menghubungkan antar vertex di suatu Grab. Yang keempat, deleted edge atau menghapus suatu edge yang menghubungkan antara vertex di suatu graph. Yang kelima itu search path atau mencari panjang paths dari suatu vertex ke vertex yang lain. Yang terakhir, transversing atau penelusuran dari vertex ke vertex lainnya dengan penghubung edge. Konsep implementasi struktur data Grab. Dalam implementasi struktur data Grab ada dua jenis implementasi. Yang pertama itu agency matrix atau array based. Yang kedua itu agency list. Selanjutnya kita akan membahas tentang agency matrix array based. Agency matrix atau array based adalah implementasi Grab menggunakan array matrix representasi dengan array dua dimensi atau matrix pada undirect dan direct graph yang 0 berarti tidak ada relasi edge, sedangkan nilai 1 ada relasi edge, dan pada weighted graph nilainya diisi dengan nilai beban edge. Selanjutnya akan ada gambar contoh penerapannya di dalam graph. Sama seperti output dari array dimensi 2 yaitu kolom,
Di sini sudah ada gambar dari undirect weighted graph, yang dimana graph yang berisi vertex dan edge yang sudah memiliki bobot atau weighted dengan sistem undirect, yang berarti tidak ada arah yang jelas. Nah, di dalam kolom ini sudah ada sumber dan tujuan, di mana di dalam isi kolom tersebut seperti di kolom sumber A ke tujuan A adalah 0, dikarenakan tidak ada sumber A dan tujuan A tidak terhubung, maka isi kolom sumber A ke tujuan A adalah 0. Sedangkan sumber A ke tujuan B karena terhubung dan memiliki bobot 5, isi kolomnya akan berjumlah 5. Dan seperti itu berikutnya. Sedangkan untuk gambar yang ini adalah contoh dari agency matrix array base untuk undirected graph, yang dimana di dalam gambar tersebut sudah terdapat graph yang menunjukkan undirected graph, yang dimana tidak ada arah yang tertuju dengan jelas, dengan output atau kolom yang dari array base dimensi 2 dengan sumber dan tujuan. Sumber A ke tujuan A berisi 0 karena A dengan A tidak memiliki hubungan atau terhubung, sedangkan sumber A ke tujuan B diisikan dengan angka atau nilai 1, yang dimana A dengan B berarti terhubung antara vertex dan edge. Lalu ada agency list atau graph yang menggunakan struktur data linked list dalam implementasinya. Nah, representasinya itu dengan linked list dengan node asal akan disebut successor, dan isi dari successor akan di list node yang berkaitan, dan node terakhir akan diisi pada next implementasinya dengan syarat harus paham PBO atau program berbasis objek. Di sini sudah ada contoh dari implementasi agency list dengan linked list untuk undirected graph. Sama seperti sebelumnya, terdapat sebuah graph dengan tipe undirected atau yang tidak terarah dengan output yaitu linked list, di mana penyusunannya berupa successor yang dimulai dari setiap vertex ke para edge, seperti A terhubung dengan B, B terhubung dengan C, lalu C terhubung dengan E. Selanjutnya vertex B berhubungan dengan A, A terhubung dengan C, C terhubung dengan D, dan berikutnya lagi. Sama seperti undirected graph, di dalam agency list dengan linked list untuk directed graph adalah sama. Namun perbedaannya di sini adalah directed graph memiliki arah yang jelas tanpa adanya arah balik atau arah balik. Jadi mempersingkat seperti A itu ke arah B, B dan ke arah C. Jalur tidak bisa beralih lagi seperti A ke B, B ke A itu tidak bisa karena directed graph. Dan selanjutnya itu ada weighted graph, yang dimana dalam output linked listnya akan diberikan bobot setiap vertex. Selanjutnya adalah contoh program struktur data graph dalam bahasa C++. Untuk program sederhananya, ini adalah program untuk menentukan graph terhubung atau tidak dengan output, yang mana kita akan diminta untuk menginput jumlah simpul. Nah, di sini outputnya aku menginput 5 simpul dengan jumlah sisi ada 3. Nah, setiap program akan meminta setiap simpul asal 3. Di sini aku merumuskan 2, simpul tujuan 4, simpul asal 2, simpul tujuan 5, simpul asal 1, simpul tujuan 3. Nah, kenapa dia hanya meminta 3 untuk berpasang asal dan tujuan? Karena kita sini menginput sisi hanya ada 3 sisi. Nah, untuk hasilnya itu graph terhubung, menandakan simpul asal dan simpul tujuan kita yang isikan tadi terhubung. Lalu di sini juga ada contoh program struktur data graph agency matrix dengan array base dimensi 2